Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eni Ramawati, NIM 315019003 kali 38, Prodi dari Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta PAI yang diampu oleh Bapak Sukijan atau Ila SPDI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukijan selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta PAI ini yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk memberikan sebuah tanggapan, komentar, bahkan sebuah penjelasan mengenai tema perkuliahan kali ini, yaitu pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan. Selanjutnya, memasuki pembahasan. Melihat dari perkembangan iptek pada masa kini telah membawa umat manusia pada suatu era yang belum pernah dialami sebelumnya. Istilah dulu yang sering dipakai adalah globalisasi. Namun dari perkembangan tahun ke tahun sampai sekarang berubah menjadi serba digitalisasi dan otomatisasi. Di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekarang, terdapat beberapa kecenderungan manusia untuk mengadakan sebuah perubahan. Karena mereka merasa tanpa adanya kemajuan iptek ini akan berakibat terhadap kurangnya memperlancar pemenuhan kebutuhan hidup yang meningkat. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba untuk mengembangkan iptek yang setinggi-tingginya tanpa adanya perhatian terhadap nilai-nilai religius dan nilai-nilai tradisi kultural yang bersifat idealistis. Kemudian, di dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang sangat mengedepankan sikap pragmatisme, materialisme, dan hedonisme yang menyebabkan nilai-nilai umat manusia lebih banyak didasarkan atas nilai kegunaan, sekularisme, hedonistik, sekularitas dengan mengesampingkan aspek-aspek etika religiusitas, moralitas, dan humanistik. Di era sekarang atau di zaman sekarang banyak ditemukan sebuah krisis pendidikan, terutama pada pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Jika dikaitkan dengan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, sangatlah erat hubungannya. Maka dalam proses pengembangannya saling mempengaruhi, di mana aspek pendidikan ini dinamakan sekolah. Maka dalam proses pengembangannya tidak terlepas dari pergerakan aspek sosial sendiri. Aspek sosial sendiri mampu menggerakkan beberapa komponen-komponen kehidupan manusia yang terdiri dari aspek-aspek sosial itu sendiri, ekonomi, budaya, iptek, politik, dan agama. Masing-masing dari aspek ini pergerakannya saling mempengaruhi untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, jika dari pergerakan masing-masing aspek ini berada pada pola yang harmonis dan serasi, maka masyarakat pun berkembang dan bergerak pada pola yang harmonis juga. Akan tetapi, jika salah satu atau beberapa aspek ini berada pada pola yang ketidakharmonisan, maka aspek yang lainnya akan terpengaruh. Nah, dari sinilah
awal terjadinya sebuah krisis di kehidupan masyarakat yang pada gilirannya melanda pada aspek pendidikan, bahkan ditekankan dan dibebankan tugas untuk memberikan konsep-konsep penyelesaiannya. Krisis pendidikan itu dimanapun selalu sepadan perkembangannya dengan krisis yang melanda masyarakatnya. Dimensi-dimensi sosiokultural mengalami perubahan dan pergeseran dalam nilai-nilai yang disebabkan oleh sumber-sumber kekuatan baru yang mempengaruhinya. Pada masa kini, masyarakat manusia sedang berada dalam krisis itu. Akibatnya, pengaruh dari kekuatan ilmu dan teknologi modern yang melaju dengan cepatnya meninggalkan aspek-aspek kehidupan lainnya. Fenomena yang sangat nyata di masa sekarang yaitu diantaranya adalah krisis nilai, yang dimana krisis nilai ini bersangkutan dengan masalah sikap menilai suatu perbuatan tentang baik, buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah, dan hal-hal lain yang menyangkut perilaku etis, individual, dan sosial. Sikap penilaian yang telah ditetapkan ini mengalami perubahan drastis menjadi distoleransi, yang dimana sekurang-kurangnya tidak diacuhkan oleh orang atau kurangnya perhatian terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua adalah krisis konsep tentang kesepakatan arti hidup yang baik. Di masa sekarang, masyarakatnya itu mulai mengubah pandangan tentang cara hidup bermasyarakat yang baik dalam bidang ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan implikasinya terhadap kehidupan individual. Nilai-nilai yang apa dijadikan ukuran ini malah menjadi kabur. Pendidikan yang menjadikan cermin identitas masyarakat risau tentang adanya kekaburan konsep tersebut, sehingga sulit untuk dipantulkan ke dalam program-program kependidikan. Nah, yang ketiga yaitu adanya kesenjangan kredibilitas. Dalam masyarakat manusia saat ini sangatlah merasakan adanya erosi kepercayaan di dalam kelompok penguasa dan penanggung jawab sosial. Terlebihnya di kalangan orang tua, guru, pengkhotbah agama, dalam masjid, penegak hukum, dan lain sebagainya yang mengalami keguncangan wibawa, yang dimana mulai diremehkan orang yang mestinya menaati dan mengikuti petuah-petuahnya. Nah, yang keempat yaitu beban institusi atau sebuah universitas terlalu besar melebihi kemampuannya. Pendidikan kita itu dituntut untuk memikul beban tanggung jawab moral dan sosiokultural yang tidak termasuk program instruksional yang didesain. Oleh karenanya, pendidikan tidak siap memikul tanggung jawab tersebut. Yang kelima yaitu kurangnya sikap idealisme dan citra remaja kita tentang peranannya di masa depan bangsa. Di zaman sekarang, pendidikan itu dituntut untuk mengembangkan idealisme dan self-image generasi muda untuk berwawasan masa depan yang realistis, bukan yang hanya berimajinasi ataupun berekspektasi terhadap apapun itu yang tanpa adanya aksi atau sebuah tindakan. Nah, yang keenam adalah kurangnya sensitivitas terhadap kelangsungan masa depan. Yang dimaksudkan ini adalah terkonsentrasinya dengan adanya sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar yang dimana adanya kurang rasa empati atau peduli terhadap generasi yang akan datang lebih tepatnya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan ataupun tanggapan atau komentar saya yang belum benar. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.